Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ladratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya wal awli wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi jailani wa sallallahu alaihi wasallam kitab Sahih Ruji. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab milih ngelmu. Bab tentang cara memilih ilmu. Wa yahtarul ngatiku dunal muhaddasat. Memilih ilmu kuno, ngatik itu kuno, maksudnya kuno itu ya kuno zaman dulu. Ilmu yang masih asli maksudnya. Dunal muhaddasan bukan ilmu yang terbaru. Jadi bedanya dengan ilmu akademisi, perguruan tinggi atau sekolah itu, kalau ilmu agama itu sebaiknya yang paling mendekati sumbernya. Jadi kemungkinan salahnya itu kecil. Sehingga pentingnya sanad itu untuk Ben ID itu lebih menjaga keotentikan. Ilmunya itu tidak nyebar-nyebar, masih otentik, bisa dipertanggungjawabkan, terus mendekati kepada aslinya. Nah, ilmu sumbernya itu kan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sumbernya kan di situ. Jadi kalau kita mencari ilmu kaitannya dengan ilmu agama nih, ilmu agama, ilmu syariat atau ilmu tauhid, itu sebaiknya kita mengambil dari ilmu-ilmu yang bersumber dari sumbernya. Dikatakan kuno itu ya memang karena sumbernya kan zaman dulu, bukan hasil inovasi. Bukan hasil inovasi. Misalkan pun ada kias, ada istihad, atau ada pengembangan ilmu, itu masih merujuk pada ilmu yang terus menerus, yang otentik, yang ada sanadnya. Itu sehingga pentingnya sanad itu di situ. Jadi kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, terus itu sambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu pentingnya kita memilih ilmu yang bersumber pada ilmu salaf. Ya, bukan salafi, kalau salafi itu golengan, tapi salaf. Ilmu yang masih kuno, al-ngatik. Itu bedanya dengan ilmu sekolah. Kalau ilmu sekolah penelitian itu yang terbaik adalah yang terbaru, karena yang terbaru itu adalah sudah penyempurnaan. Nah, itu kalau ilmu duniawi itu. Tapi kalau ilmu agama merujuknya yang ke belakang. Lalu dingendikake ngalaikum bil ngatik wa iyyakum wal muhaddasat. Alaikum bil atik netepono berpeganglah, ambillah ilmu yang bersumber dari zaman dulu dan jagalah atau hindari ilmu-ilmu yang baru-baru. Wa iyyaka antastaghila bihadal jadal. Wa iyyaka antastaghila bihadal jadal. Dan jagalah atau hindari menyibukkan diri dengan debat. Debat yang tanpa ilmu maksudnya. Jadi beda dengan musyawarah. Ya, kalau debat itu kan identiknya dengan padu ya. Adu argumentasi. Tapi musyawarah itu juga adu argumentasi. Tapi kalau musyawarah itu kan untuk mencari yang terbaik. Juga dengan dalil, artinya dengan ada dasar-dasarnya. Tapi kalau yang ini yang dilarang itu adalah waton kudu. Jadi ilmu ya
menghindari ilmu perdebatan yang tanpa dasar. Dan memang efek buruknya ya orang kalau berdebat itu padu itu Pak, ilmu padu. Ilmu padu. Tapi sekarang itu malah jadi tren ya. Maksud tren itu arep pilihan apa ngono nganggo debat capres cawapres gitu. Dan lain sebagainya. Oh, yang TV ya konser ya tentang debat, adu adu argumen. Nah, terus zaman saya ya monggo saja. Tapi kita oleh ulama kalau kita berpegangan pada ilmu ini ya ilmu agama itu ya sebaiknya hindari perdebatan. Alladzi dhahara ba'dal inqiradil akabir minal ulama. Yang sudah kelihatan oleh para sesepuh-sesepuh atau ulama-ulama zaman dulu. Fa innahu yumitu min penanganil fikih. Karena ilmu debat itu bisa menjauhkan dari ilmu agama. Wayudayyingul umroh dan menyia-nyiakan umur. Orang debat, orang mangkel itu kan mesti panas. Nah, es panas biasanya yo mau piye caranya aku bisa mengalahkan dan es ngono kuwi waktu itu terbuang sia-sia karena berambisi untuk mengalahkan. Kaya nek sekake lho Pak Andi. Nek sekake itu nek kalah kan ya ora trimo, mesti panas njaluk baleni meneh. Jadi kalau barenge sak ngasih ketok subuh ya kuat wong enenge panas-panasan. Wa yudayyingul umrah, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu. Karena apa? Karena ya ya panas tadi nuruti panas. Nesu ya. Inginnya mengalahkan, ora trimo nek kalah dan lain sebagainya. Wa yurisul fahsyah dan mewariskan menyebabkan warsyah itu gersah. Hatinya tidak tenang. Hati tidak tenang. Jadi kalau debat itu ya membuat hati kita tidak tenang. Sehingga kita disuruh untuk menghindarinya. Wal adawah dan menjadikan permusuhan. Gitu, jadi ya debat ini rano manfaatnya. Jadi misalkan awet dijak ngerasain wong, dijak debat, dijak ngelek-elek wong wis penting rasa dirungokno nek dirungokke diladeni malah anu. Ya ki mau. Wis ora manfaate sia-sia. Terus marai permusuhan dan lain sebagainya. Padahal akeh ya Pak Andi ya. Banyak ya. Banyak sekali. Nek pas yang pantry punya apa gitu ya. Ontongnya kan biasanya rasane wong ya. Terus adu pendapat. Wa min asratis sangah. Nah ini gitu. Karena apa? Ya wa min asratis sangah. Karena perdebatan itu adalah tanda-tanda saat tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wartifangil ilmi dan diangkatnya ilmu wal fikih dan ilmu agama. Ada waroda fil hadis seperti yang sudah dijelaskan di banyak hadis. Intinya di paragraf ini kita diminta ya kita memilih ilmu-ilmu yang masih otentik yang sesuai dengan kaidah ulama, ada sanadnya, ilmu-ilmu yang berasal dari ya sumbernya atau yang kuno. Kalau dianggap ini kuno tapi aslinya itu berasal dari sumbernya, ada sanadnya. Dan menghindari ilmu perdebatan karena perdebatan itu madorotnya banyak, menimbulkan menyanyiakan umur, membuat gersah, galau, juga menimbulkan permusuhan. Terus lanjut satu paragraf nih, amma ikhtiar ustadi. Nah, ini tentang bagaimana kita memilih guru. Maksudnya guru agama ya. Kalau kita sekali lagi nek awake dhewe belum punya guru gitu ya. Tapi kalau kita udah masuk ke pondok ya enggak bisa milih, ya wes itu guru kita ya itu. Kita sudah mantep di situ. Atau kalau di sekolah ya itu gurunya ya itu mantep itu.
Dan enaknya kalau kita sudah punya guru, sudah dibimbing oleh beliau. Iya. Payambai ayah taro sebaiknya memilih guru itu yang al-a'lamu, lebih ngalim, ya lebih menguasai tentang ilmu agama biasanya, atau menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Lebih ahli lah, lebih pakar, lebih profesional. Jelas ya, ilmu di bawah kita ya podoe malah ide sing ngajari gitu. Jadi kalau kita cari dulu ya yang lebih alim, yang lebih profesional, yang lebih pakar, yang lebih ahli lah, yang lebih ulama. Wal aurona dan yang wirai itu bisa menjaga diri. Jadi ya menjaga diri. Wirai itu yang menjaga diri, wirai. Jadi tidak rakus, tidak sembarangan, tidak berlebihan, tidak berbuat yang aneh-aneh gitu misalnya. Wirai. Wal asana dan yang lebih sepuh sebaiknya. Yang lebih sepuh, yang lebih tua, karena yang lebih tua itu pengalaman, menang umur, menang data biasanya. Karena kalau orang yang sepuh itu kan sudah mengalami banyak berbagai macam, banyak apa jenenge asam garam kehidupan, pahit manisnya kehidupan itu misalnya. Sudah mengalami berbagai macam cobaan apa warna-warni kehidupan lah, jadi lebih dewasa lebih dewasa. Artinya bisa membimbing, tidak mudah marah, penyabar, jadinya seperti itu, lebih bijaksana. Hal ini hanya yang lebih alim, lebih wirai, lebih sepuh, sama ihtaru Abu Hanifah. Seperti yang telah dicontohkan oleh Abu Hanifah rahmatullah Ahmad bin Abi Sulaiman. Jadi Abu Hanifah dulu, Abu Hanifah itu ketika beliau mencari guru, gitu, beliau menemukan yang namanya gurunya itu Ahmad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'amuli wa tafakuri, setelah beliau itu angen-angen ya mikir, wa tafakuri dan mikir-mikir. Diingatkan tenan, dipikir-pikir tenan, ditimbang-timbang tenan. Untuk akhirnya beliau mengusulkan untuk berguru pada Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman. Waqala dan berkata Abu Hanifah bahwa wajadtuhu, saya menemukan guru saya Ahmad bin Abi Sulaiman itu adalah syekhon, seorang guru yang sepuh, waquran dan bijaksana, aris, yang ya bijaksana lah. Haliman ya aris, soburon yang sabar, bil umuri di urusan-urusan. Jadi beliau menemukan guru yang sepuh, yang bijaksana, yang aris, yang sabar. Nah itu dia cocok. Setelah dia Ashabun Nafah itu angen-angen, ya berpikir tidak langsung des gitu, tapi dipikir sih. Wakola dan indah sabat tuh indah Ahmad bin Abi Sulaiman panabat tuh. Nah ini setelah saya menemukan guru itu Ahmad bin Abi Sulaiman itu, saya berguru kepadanya. Sabat tuh saya menepati, ya artinya berguru padanya sampai beliau menemukan buahnya ilmu, sampai beliau menjadi seorang ulama, konsep pinter lah, alim tenan itu ya setelah beliau menemukan guru yang seperti itu. Nah ini terus diajarkan, dianjurkan kepada kita itu boleh guru itu sepuh, alim, yang lebih bijaksana itu, yang lebih wirai. Terus tangkas. Baqala Abu Hanifah rahimahullah sami itu hakiman min hukamai Samarqandi.
Abu Hanifah rahmatullah mendengar seorang hakiman itu misalkan kita orang yang pinter lah, seorang yang ahli, seorang yang pakar, seorang yang ulama gitu, dari sekian banyak orang-orang bijaksana, orang-orang pinter di Samarkand itu nama kota. Misalnya Yogyakarta, ketemu orang pinter yang Yogyakarta. Inna wahidan min thalabil ilmi syawarani. Jadi sekolah inna wahidan min thalabil ilmi syawarani. Jadi ada seseorang itu yang pengen mencari ilmu, berguru, mondok, ngaji. Atau misalnya yang kita ya yang Yogyakarta mencari golek perguruan tinggi seapik atau golek pondok seapik atau golek sekolah seapik lah gitu. Beliau mengajak bermusyawarah. Ini dalam arti ketika dia memutuskan itu minta pendapat dari orang alim itu, wong pinter kuwi. Kita labil ilmi di dalam mencari ilmu. Wa kana qad azama ala dzihabi ila Bukhari li talabil ilmi. Ketika dia itu ingin pergi mencari ilmu di negara Bukhara. Ya alhamdulillah, terus kemudian setelah hasil musyawarah itu, nah ini juga nambahi tips ketika kita cari guru itu juga selain tadi cari yang sepuh, yang lebih alim, yang wirai, juga penting untuk dimusyawarahkan. Oke. Sama kalau kita cari pondok, misalnya mau cari sekolah atau cari perguruan tinggi, itu cari yang seperti itu. Oke, saya kira itu tambahan bacaan kitab Ta'limul Muta'alim pada malam hari. Ada yang mau didiskusikan Pak Andi? Mau tanya, itu berarti kalau setiap guru kita dalam arti guru agama itu apakah di situ berarti ada Kalau truk lewat nih. Lewat. Oke, monggo. Pripun Pak Andi? Berarti intinya apa, setiap guru kita dalam arti guru agama tadi kita berarti ada hubungan sanatnya ya? Ketika kita dengan guru kita? Ya. Ya, nggih Pak Andi. Karena agama itu sanad. Jadi jangan sampai kita salah mengambil guru itu, karena ketika kita salah mengambil guru, maka ya fatal nanti jadinya. Karena agama itu sanad. Jadi jangan sampai kita salah mengambil guru. Kalau setiap orang guru itu tadi yang sudah memberikan ijazah kepada kita, misalnya ijazah doa atau itu juga kita sudah berhubungan dengan sanad juga gitu. Ya otomatis, okay. Otomatis. Ya. Otomatis kita sudah nyambung. Bahkan kalau tidak salah kila Sayyidina Ali itu walaupun ada satu orang yang dia mengajarkan satu huruf saja kepada saya, malah saya anggap dia sebagai guru saya. Nah, tidak hanya dua, tapi kalau ada orang yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya anggap sebagai guru saya. Nah ini karena penting, sehingga ketika kita cari guru ya boleh saya ngilmunya cetok gitu maksudnya. Ya. Ngilmunya cetok, beliau itu juga cetok, maksudnya ya beliau itu dapat ilmunya dari mana, misalnya kalau mondoknya di mana, gurunya siapa, rujukannya siapa, terus ilmunya itu sampai ke Rasulullah atau tidak, itu penting untuk dikaji, diteliti, dengan ditafakuri. Ya, karena nanti kalau kita udah berguru pada dia, maka apa yang dia sampaikan itu kemudian kita amalkan, kan ya nek bener ya gitu yang kita harapkan, tapi nek salah ya salah terus toh nanti bisa. Yeah. Oke, gitu. Nah, tutup dulu ya. Nanti kalau mau ngobrol dilanjut.
Saya kira itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.